Beban ya, sekarang semua orang nge-DM, Kak Dev, ditunggu nih hairstyle-nya. Beban ya, gue udah berasa Titi DJ tiap kali tampil lu tungguin. Hello. Siapa namanya tukang rambut lo? Ani. Semua Ani ya dalam hidup lo ya. Ngurus rumah Ani, ngurus rambut Ani. Ada banyak say, ada Ani, ada Desi, ada Lani, ada Baby. Ani rambut sama Ani rumah ya kalau di handphone ya. Ya namanya juga gue olahraganya pilates, kurang ani-ani apa tuh say. Lu lihat gak sih konten itu tuh? Lihat. Kasta Gila, ya. ani gitu. Ada yang kasta apa olahraganya pedal. Ada kasta apa olahraganya pilates, perawatannya kerastas. Ya Eke. Poin gue tuh adalah itu. Kita mengupgrade diri, tetapi kita juga harus mau move on. Ya. Wet. Ya. Karena gue masih loh gitu ya, suka terima request dari clients gue ya. Maksud gue, ini jangan ada yang tersinggung. Pekerjaan gue tuh banyak ya. Gue tuh MC, presenter, podcasters, penulis, tukang kepang rambut, tukang make up, banyak ya. Jadi kalau gue bilang klien gue beragam tuh. Yang gini, Kak bikin kontennya atau cara ngomongnya boleh kayak gini nggak? Dikasihlah reference. Reference itu dari 15 tahun lalu. Nah menurut gue, kok lu minta gue mundur ya? Buat anak sekarang itu udah nggak, ya even gue, I don't talk like that anymore. I don't dress up like that anymore. And I don't think people want to see me in that version gitu. Itu kan juga contoh kecil bahwa ada orang yang masih terjebak dalam romantisme masa lalu gitu. Jadi ini yang gue bilang gini ya ke temen gue yang dengan cerita itu gue bilang gini, what triggers your feeling? Rasa sepi itu pemicunya apa? Gue bilang gini, karena kalau gue emang Kak Div nggak pernah merasa sepi? Pernah dong sayang, gue bilang gitu. Gue ini kan walaupun kelihatannya sangat cantik dari luar kayak Ida Iyasha, gue tuh manusia loh. Ada Nona Ambon di sini. Salah, Say. Lu tuh clubbingnya Jakarta Selatan, Say. Gue tuh clubbingnya Jakarta Pusat, Pep. Bener. Beda arah kita, yes. Karena dari dulu tuh gue selalu mengenal Lukman sebagai sosok yang justru memang ya aur-auran aja gitu, kocak orangnya. Makanya terus kemarin kita tampilkanlah di Duet With. Coba kita tanya ya, apa namanya, teman-teman udah nonton belum episode terbaru dari Duet With? Ya, ini kayaknya kemarin kita kelamaan break, jadi banyak yang nggak ngeh nih gitu. Ini pertanyaannya lucu ya, teman-teman gini, Duet nggak diundang ke Met Gala, terima kasih loh ya. Di idea bahwa kalian menganggap kita punya possibility untuk terima undangan, itu tuh udah derajat gue tuh terangkat loh. Gue tuh agak takut kalau ngomongin undangan sekarang, nyampe aja ke yang undang. Gue mah udah deh, gue mah aduh ya Allah. Oke, ada dua hal yang harus gue luruskan mengenai undangan ya. Yang pertama adalah undangan launchingnya. Sebentar aja, gue nggak mau berlama-lama. Undangan launchingnya kok Velocity sih? Apa? Pancatera. Pancatera, Bo. Itu dari orang Pancatera tuh sampai DM ke gue, Kak maaf ya. Aku tuh I saw your name on the list, kan mereka Inggris. I saw your name on the list loh. Syahnas Suharto. Syahnas siapa sih, Bo? Suhartono. Syahnas Suhartono tuh sampai DM gue, Kak I swear to God I saw your name on the list. Nggak apa-apa, gue bilang ini. Truth be told, it's okay darling. Gue itu sudah sampai di fase hidup, nggak diundang itu nggak apa-apa. Gue secara jujur tulus ingin mengucapkan selamat. I'm happy for your podcast. Gue bilang gitu. Beneran. Kalau gue yapping di siaran pagi itu tuh stage play aja. Tapi I'm very happy kok. Beneran. Nggak diundang juga. It's okay. Kayak kemarin gitu ya. Gue syuting sama seseorang gitu. Di artis lah gitu. Kak lo nggak diundang ke kawinan si ini? Enggak. Aku bilang ini. Kok bisa sih? Gitu. Ya gue gini. It's okay. Gue bilang gitu. I understand.
undangan ini mungkin ring satunya dia, dan gue tuh memang bukan ring satu, gue itu teman kerja, dan I feel nggak ada gue membebani dia, enggak, Bo. Gue akan tetap mengucapkan selamat dan ikut berbahagia. Gue biasa aja, Web. Gue udah nyampe di umur itu yang beneran deh. Kalau gue liatin di siaran pagi gue, itu tuh apa ya? Stage play aja gitu loh. Bumbu-bumbu dalam siaran. Iya, kayak ya masa gue mau marah nggak diundang ke Met Gala? Cuy, lu siapa, Bunga Citra Lestari? Hah? Tapi nggak apa-apa, lu lucu kalau misalnya lu marah-marah gitu nggak diundang ke Met Gala. Bikin deh konten. Lu diam ya. Kayak kemarin gitu Karen nanya, gue nggak diundang ke fashion show-nya Sally Kuswanto, dia lagi teleponan gitu. Dave kali diundang, gue gini, oh aku nggak diundang tuh, and it's okay gitu, it's okay gitu, beneran deh, I feel nggak ada yang gimana-gimana, enggak. Sebut nama lagi. Nah, gue agak nyesel pas nyebut memang bagian. By the way, sebelum gue salah nih, Eddie Betty tuh kapan ya? Nah, Show-nya itu udah jelas-jelas ngundangnya depan muka. ya kayaknya tanggal 15 deh. Oh, 15 ya. Ya udah weekdays ya berarti ya. Iya. Ya, lu pakai bustier itu jadi. Gue pakai Eddie Betty vintage. Oh, oke. Berarti yang lace tuh ya yang lu mau lo pakai ya. Ya, gue buka archive gue. Gue pakai koleksi Eddie Betty gue yang Kainnya apa tuh kira-kira akan lo pakai nanti? jangan di-spill semua dong, nanti nggak ada surprise. Rambut mau kepang apa tuh nanti tuh kira-kira tuh? Beban ya, sekarang semua orang nge-DM. Kak Dev, ditunggu nih hairstyle-nya. Beban ya, gue udah berasa Titi DJ tiap kali tampil lu tungguin. Hello. Siapa namanya tukang rambut lo? Ani. Semua Ani ya dalam hidup lo ya. Ngurus rumah Ani, ngurus rambut Ani. Ada banyak say, ada Ani, ada Desi, ada Lani, ada Baby. Ani rambut sama Ani rumah ya kalau di handphone ya. Ya namanya juga gue olahraganya pilates, kurang ani-ani apa tuh say. Lu lihat gak sih konten itu tuh? Lihat. Kasta Gila, ya? ani gitu. Ada yang kasta apa olahraganya pedal. Ada kasta apa olahraganya pilates, perawatannya kerastas. Ya Eke. Iya. Salah, gue bukan Ani yang di rumah, Nia. Iya. Anywho say, gue tuh cuman takut salah aja nih ya. Gue mau bukti aja. Jadi ada geng duet ngirimin kita kaos kaki. Gue tuh dia kirimin 2 ya. Gue mau kasih lihat dua-duanya size-nya L ya, Wet. Lu jangan komplain ya. Jangan komplain, oke? Dua-duanya size-nya L. Bukti ya, geng duet sebagai saksi ya. Tuh ya. Kaos Khadijah Asagaf. Apa tuh Khadijah Asagaf? Nama apa yang ngirim? yang ngirim. Oh, gue pikir itu kaos kaki buat hijab. Bukan, ini tuh kaos kaki katanya untuk mengurangi lu pegel-pegel, kalau lu capek, lu sembelit, lu bengkak gitu, Wet. Sembelit pakai kaos kaki. Kaos kaki yang buat kesehatan gitu loh, Beb. Oh, oke. Ya. Oke, makasih banyak ya. Sama tadi pagi tuh geng duet cabang Paris bilang gini, Say, bilangin dong sama Iwet, Say, temennya Eddie Betty kan kalau ngomong pakai Say. Say, bilangin sama Eddie Betty, ngomongin sama Iwet, Say. Kram loh, jempol gue ngetap tiap kali lu siaran. Cici Dennis, yes. Lu udah deh, beban tau gak lo orang tuh ngetap? Enggak apa-apa. Tuh lihat tuh. Ih, nggak apa-apa, aku tap-tap kok, nggak masalah, seru tap-tap gitu katanya. Kok lu belum berangkat ke Bali? Kenapa sih? Lu kayak netizen deh. Loh, enggak kan gue tuh manajer kita tuh sama. Jadi kan agenda kita tuh sinkron. Gue pengumuman ya, hari Kamis kita nggak siaran ya, Yang. Gue harus ke dokter jantung. Gue harus ke dokter jantung, gue ambil darah jam 7 pagi. Hari Kamis gue lagi di Bali, tinggi pasti yang nonton.
Ih, kan Jumat kita bisa siaran. Jumat gue udah pulang. Rabu kan kita bisa siaran. Aduh, Kamis tuh lagi acaranya. Lu mah begitu deh. Apa gue siaran dari rumah sakit? Mulai bingung, yes. Mementingkan kesehatan diri sendiri atau data. Lu mah udah mulai kayak content creator. Karena gue tuh ngambil darah jam 7, kan pakai puasa. Dokter gue itu jam 9.20. Kenapa harus jam 7? Karena pas gue masuk ketemu dokter Sakta, dokter jantung gue di Siloam, itu darah udah harus selesai. Jadi butuh 4 jam dari ngambil menuju ketemu dokter. Kalau mau siaran berarti jam 8 mau. Gue dari rumah sakit. Oh, gue udah ribet. Jam 9-nya itu kan jam 9 waktu Bali. Siraman apa resepsi, apa pemberkatan? Ada deh. Pancingan lu mulai kasar ya. Loh, kan lu sendiri. Ih, gue mah heran deh sama permainan-permainan ini. Permainan apa lagi sih? Permainan hidup. Udah nggak apa-apa, fokus aja ke rumah sakit. Iya, biar lu juga. Iya, udah. Biar Rumah lu, sakit aja nggak apa-apa. iya, lu juga khusyuk juga, bawa pernikahan temen lu itu seumur hidup sekali, Bo. Nanti gue live sendiri aja, nggak apa-apa. Oh, lu mau ngumpulin engagement sendirian. Pertemanan lo itu tulus apa enggak? Tapi untuk menjawab banyak banget yang nanya, kok belum berangkat ke Bali, kok belum berangkat ke Bali. Nanti gue berangkat sore ini karena siang ada meeting. Apa? Kenapa? Gue berangkatnya sore ini karena budget airline. Budget airline, low cost carrier. Lu berarti nggak ikut siraman. Lu tau dari mana hari ini ada siraman? Gue orang Indonesia, gue bisa ngitung kali, gue tinggal hitung mundur aja kalau pemberkatannya, resep ajab kabulnya kapan, siramannya kapan. Oh, emang udah ada pengumumannya? Lah apa? freeze. Dia freeze. Ih, lu mah niru pakai taktik gua. enggak, Bo, bukannya soal gimana-gimana, soalnya dia tuh suka banyak yang cepu, tahu nggak lo? Ntar Iya, emang parah banget orang-orang mah. Ih, di screenshot dikirim ke orangnya, terus orangnya juga nanya pada ngomongin apa sih kalian berdua gitu. Ih, gue mah udah bete, padahal dia tuh juga, dia ketemu gue tuh gini, aku tuh sering banget loh nontonin kalian pagi-pagi gitu, dan dia tuh baik-baik aja, cuma pada kompor sama pada cepu. Ih, bete deh. pagi hari ini kita ngingetin sekali lagi ya, jangan lupa nonton Duet With dengan bintang tamu Lukman Sardi ya. Sekali lagi gue nggak akan bosan-bosan untuk ngingetin bahwa Duet With season 2 itu sudah tayang, guys. Lukman Sardi adalah tamu kita yang pertama. Lalu kemudian gue seneng deh sebenarnya 3 episode kita ini, terutama nanti episodenya Zola nih. Zola. Kenapa gue seneng dengan episodenya Zola nanti? Ini adalah menurut gue ya episode yang bisa menavigasi kita untuk bisa bukan survive, apa ya bahasanya ya Dave ya, menavigasi kita dalam relationship ya, alias hubungan kapal. Iya kan? Relation apa bahasa Indonesianya? Gue tanya. Pak. Ya, ship apa bahasa Indonesianya? Kapal, Kak. Relationship? Hubungan kapal, Kak. Ya udah, nggak salah. Enggak, Kak. Yang gue suka ya, kan pertanyaan kita nih gue spill satu ya, supaya teman-teman nanti akan nungguin episode Zola. Semua orang tuh sekarang lagi pada ngomongin, aduh dia mah red flag, dia mah toxic, dia mah red flag, dia mah toxic. Lah, kalau semua mau red flag, semua mau toxic, kapan punya pacarnya Zola? Kapan kita bisa membina hubungan kapal? Iya. Di situ ada jawabannya. Ya. Oke. Toxic ada traits-nya. Red flag ada traits-nya. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita perhatikan.
Sehingga sekali lagi kita bisa tetap membina si hubungan kapal. Yes, very insightful. Kan udah bocor juga di sosial media ya. Jadi 3 episode nanti tuh Lukman Sardi, Zola, sama Susan Bahtiar. Urutannya aku nggak tahu, nanti kita udah punya tim yang akan ngaturin lah. Kayaknya Zola nanti abis Lukman deh. Oh gitu. Sementara di episode Lukman tuh juga banyak sekali hal yang gue pelajari, terutama masalah mengelola kesedihan. Lucu ya, kemarin tuh menurut gue Lukman lumayan open up tuh. Sampai kita bisa, kan kalau lo core lo tuh kayaknya daleman lo banget tuh, jeroan lo masalah duit gitu ya. Kalau udah ngomongin duit tuh lo berapi-api gitu. Lukman tuh ada kemarin ketemu. Ya itu. Ya, masa gue bocorin? Oh jangan ya Yang. Iya. Nanti teman-teman nonton aja, geng duet nonton aja, terus tebak deh di kolom komentar, drop komentar. Apa yang menjadi kayak dasar dari anguishnya Lukman? Gue ketebak. Ya kan lu sama gue yang interview dia, gimana sih? Iya, maksudnya ikut menjawab pertanyaan lu, kenapa sih, Bo? Boleh. Apa jawabannya? Ya jangan dong, nanti Aduh, capek gue mau permainan ini. ada sebuah permainan. Ya, lucu, bagus menurut gue. Ih, udah ada yang jawab, jago emang, hebat. Ya, nanti ditonton. Itu tadi lagu Udah Lumping ya, Bo? Iya. Ih, hebat ya, pada tahu loh. Hebat. Oke, jadi langsung saja menuju YouTube account Duet Dave E. Webb. Ya, ada di YouTube. Season kedua sudah kembali hadir dan kami sudah kembali lagi ke rumah kami, yaitu 25 Hours Hotel. Yes. Kan lucu deh komentarnya gini. Setnya baru ya, itu kamar hotel Yang. Iya, tapi memang interiornya beda ya. Iya. Lebih suka yang mana guys? Yang garden atau yang urban? Yang kemarin tuh kita season 2 ini syutingnya di urban. Urban extra large. Lo lebih seneng urban ya? Gue lebih suka urban. Gue garden. Ya udah, jadi kita nggak berantem. Pas ya, seorang ewang kita. Soalnya gue di garden takut banyak nyamuk. Kayaknya kebon gitu ya. Lu senengnya kenapa kalau di urban? It felt more modern dan lebih tidak seriuh patternnya di garden. Gitu. Kalau gue garden itu suka karena kayaknya tuh full of imagination. Kan lu lihat ya binatang-binatangnya ya. Ada yang burung kasuari, burung onta, tapi palanya selo, badannya selo gitu. Terus ada yang ayam apa. Seneng gue kayak, ini kayaknya yang bikin penuh imajinasi nih gitu. Ya. Gue tuh lagi nonton ulang film Sex and the City season 2 Just Like That. Ya. HBO. Iya, di Max gitu ya. Gue nonton karena kayak pengen mempersiapkan diri aja, kan season 3-nya bentar lagi datang ya gitu ya. Betul. Oh iya. Iya. Wow, cannot wait. Iya, bentar lagi datang. Nah, terus lucu ya gitu bahwa dalam rentang waktu itu aja untuk nyampe ke season 2 banyak tuh hal berubah dan juga pesan-pesan moral untuk para pemainnya yang umurnya kan sekitar ya, Wet ya. Betul. Kayak contohnya adalah mengenai relationship gitu ya. There's this couple gitu yang dia bilang gini, gila ya gue itu pacarnya berondong. Terus dia bilang, gila ya gitu, gue ini merasa gue ini si dinosaurus gitu di dalam hubungan. Di generasi gue taunya bentuk hubungan tuh kayak gini. Sementara karena gue punya pacar sekarang usianya beda gitu ya, dia memandang hubungan tuh berbeda gitu. Terus konfliknya adalah, gue mesti gimana nih gitu. I'm an old dog yang sulit diajarin new trick, tapi gue punya hubungan dengan masa kini. Itu kan sebetulnya more than just relationship ya. Itu kan bisa digedein lagi. Kita nih orang yang ada di generasi X, boomers, hidup di generasi yang sekarang baru. Itu kan pertanyaan konstan kepada diri kita ya, Wet ya.
Ya, Gue ini kayak pacaran sama anak-anak zaman sekarang, kayak dunia zaman sekarang. Sementara what I know about this world is totally different loh. ya, Dan dunia sekarang itu perlu dinavigasi dengan cara yang berbeda gitu. Jadi ya, memang kita tuh harus selalu banyak belajar gitu. Jadi buat gue ini termasuk ya dinosaurus itu gitu yang memang ya udah belajar aja gitu sekarang ini. ya. Ibarat kata tuh kayak operate, operate. Nah, brain fog, brain fog. Operating system atau operation system? Operating system ya. Hmm. Kayak operating system di handphone, Bo. Yes. Lo tuh hidup lo tuh kayak operating system di handphone. Setiap waktu itu harus diupdate secara berkala. Yes. Kalau enggak, nanti akan ketinggalan zaman. Mm-mm. And what happened to operating system ketika dia tidak diupdate? The phone will die. Yes. So exactly the same. Persis sama. Yes. True that. Lu terpapar nggak sih Iwet beberapa hari belakangan ini kan banyak yang terakhir semalam gue baca postingannya Wahyu Wiwoho. Tapi sebelum Wahyu itu juga udah banyak sebetulnya kanal berita yang membahas ini. Terpantik dari salah satu presenter pembaca berita di salah satu stasiun TV. Ya, Dia pamit siaran terakhir setelah berapa tahun lah dia siaran. Dia pamit. Terus dia nggak bisa, the emotion are bottling up kan. Dia nggak bisa membendung emosinya, dia nangis ketika dia pamit. Iya kan? Nah terus diskusinya adalah TV versus algoritma. ya, Bagaimana industri televisi itu berubah dikalahkan oleh algoritma. Algoritma itu apa sih? Bahwa orang nonton tuh sekarang nonton itu ya nyarinya di algoritma. Ya kan? Gue kemarin ngobrol sama partner MC gue, dia bilang gini, emang gue bilang gini, Kak kalau kamu lagi relax ngapain? Gue gini, nonton TV. Ih gue tuh di rumah ya nonton TV tapi pegang handphone loh, sampai laki gue tuh gini, ngapain kalau gitu TV-nya diputer, kalau mata lu di handphone. Ya gue gini, lu pegang handphone ngapain? Lihat sosial media Kak. Jadi yang ditonton apa? Biasanya film yang udah pernah gue tonton aja. Jadi gue udah tahu, gue nggak perlu konsentrasi ke situ. Konsentrasi gue sebetulnya ke genggaman di layar, dual screen. Dan ponakan-ponakan gue juga melakukan hal itu gitu ya. Ya itu maksud dari perubahan zaman sekarang kan Iwet. ya, ya. Gue setuju sama lo. Dan komentar di postingannya Mas Wahyu Wiwoho itu sih cukup menyedihkan gitu ya, bahwa aduh gitu ya. Ada Mbak Teni Hartono. No, Lu mah suka motong-motong nama orang. lupa belakangnya. Yana Soeharto. No. No. Teni Harto. No. Gue mah sebel tau kalau orang suka motong-motong nama gitu. Ini maaf ya. Ya udah, lanjut. Mbak Teni bilang apa? Iya gitu, setelah cetak, radio, sekarang TV redup. Terus komentarnya Mas Wahyu gini, redup tapi tidak akan temaram Mbak. Ouch. Nggak pakai ouch. Au. Kita benar-benar saling melengkapi ya. Lu suka motong, gue suka nambah-nambahin. Selalu berlebih kalau gue. Kalau lu irit banget. Yang lucu adalah ada satu komentarnya yang menurut gue, oke, itu tanda bahwa iOS upgrading navigasi dinosaurus di era sekarang. Ada satu komentar yang memberikan contoh gini, sama seperti sebuah perusahaan taksi. Awalnya transportasi online, mereka declining juga kan. Banyak dibilang udah sunset product, nobody is using it. Tapi terbukti sekarang mereka berhasil memperbaharui diri, menavigasi kemasannya, upgrading their system, their iOS, bisa berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Dan mereka menjadi hadir kembali dan beriringan kembali di dalam bisnisnya gitu. Dan tidak kehilangan pasar. Ya, gue nggak usah komentar ya masalah media ini. Takut ya. Bukan takut sih. My point. Move on. Iya betul, move on. My point itu that is that Iwet. Ya, Poin gue tuh adalah itu. Kita mengupgrade diri, tetapi kita juga harus mau move on. ya, Wet. ya. Karena gue masih loh gitu ya, suka terima request dari clients gue ya. Maksud gue,
ini jangan ada yang tersinggung. Pekerjaan gue tuh banyak ya. Gue tuh MC, presenter, podcasters, penulis, tukang kepang rambut, tukang make up, banyak ya. Jadi kalau gue bilang klien gue beragam tuh. Yang gini, Kak bikin kontennya atau cara ngomongnya boleh kayak gini nggak? Dikasihlah reference. Reference itu dari 15 tahun lalu. Nah menurut gue, kok lu minta gue mundur ya? Buat anak sekarang itu udah nggak, ya even gue, I don't talk like that anymore. I don't dress up like that anymore. And I don't think people want to see me in that version. Gitu. Itu kan juga contoh kecil bahwa ada orang yang masih terjebak dalam romantisme masa lalu gitu. Jadi pun demikian juga dengan tuntutan-tuntutan klien yang kayak pengennya kayak gini ya Kak. But that was so 20 years ago, darling. Ya. Ya nggak sih, Web? Ya. Gue tuh waktu yang kita buka puasa bersama di tempatnya Mbak Najwa, Narasi TV, gue ngobrol panjang sama dia kan. Lo pulang duluan, soalnya kan lo ada temen datang ya, jadi lo mau dinner sama temen lo. Terus obrolan kita tuh lumayan panjang membahas media ini. Jadi dia bilang gini, jadi gini. Nomor satu adalah yang membuat kemudian akhirnya media tergerus sama digitalisasi itu karena katanya mereka tidak mau berubah. Oke, mereka tidak mau berubah. Tidak mau berubah tuh gimana misalnya? Misalnya adalah zaman sekarang itu kan di era digital seperti sekarang ini kita dituntut untuk bisa melakukan banyak hal. Jadi satu orang tuh bisa multiple pekerjaan, multiple task gitu ya. Sehingga bisa memangkas jumlah orang yang bekerja. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, harus cepat digital ya, harus cepat. Lalu kemudian distribusi konten harus dimanapun gitu. Terus pembahasan gue sama Mbak Nana gini. Mbak Nana bilang gitu, Mbak Najwa bilang, kenapa sih media, ini kita ngomongin media beneran ya, bukan cuma media abal-abal yang cuma screenshot, tayangin. Media itu kan memang dia menjadi medium, apalagi media berita gitu, untuk menyuarakan sebuah isu, atau sebuah keadaan, atau sebuah kondisi. Tapi ada aturannya tuh, nggak bisa serta-merta langsung begitu aja. Ada proses pencarian berita, penggalian fakta, lalu kemudian ada proses merangkai ceritanya menjadi sebuah berita, ada proses editingnya, sampai akhirnya itu berita tayang. Anak zaman sekarang mungkin akan ngomong, panjang banget, ribet. Tapi Mbak Nana ngasih tahu di situ, kenapa harus sepanjang itu? Lo tau nggak jawabannya apa? Cross check itu kan Yes. Cross check di setiap meja, di setiap orang itu harus berbeda orangnya supaya cross checknya itu membuat berita tersebut tuh ketika naik tayang bener-bener udah dalam bentuk yang padat, informatif, dan tidak ibaratnya kayak apa ya? airtight. Apa? Airtight. Airtight. Dan nggak menghujat ke satu pihak saja atau yang nggak berpihak kayak gitu-gitulah. Dan itu tuh butuh banyak orang. Ya. Dan kalau misalnya itu dipadetin, susah nanti. Objektif. Ya. Check and balance, quality control, berbobot, bisa dipercaya gitu loh. Gue suka ya, dan menurut gue salah satu bentuk perubahan nih yang menurut gue asik nih gitu, keren nih gitu. Aku lupa ya dari stasiun mana, tapi gue suka lihat potongannya aja di TikTok. Presenter berita yang membawakannya seperti dia stand up comedian, Web. Ya, betul. I like it. Ya. Tajam gitu. Itu pun dihujat kan, Dave? Iya. Masih salah. Nah, balik lagi ya. Dengan tadi orangnya segitu banyak gerbongnya untuk menciptakan satu berita aja gitu. Itu kan butuh biaya ya. Manusia itu kan kosnya per kepala loh. Iya nggak sih?
Say, jangan, iya betul. Emang apa-apa tuh kosnya per kepala. Orang dekorasi pesta Sweet Seventeen aja kosnya per kepala, say. Balik maning, kos dekorasi Sweet Seventeen. Panjang nih guys ya, kita tahan-tahan aja dengerin cerita soal dekorasi Sweet Seventeen ini sampai nanti pesta ulang tahunnya Emma terjadi. Ya, baru setelah hari itu nanti kita akan lihat sama-sama seperti apa sih kira-kira dekorasi Sweet Seventeen yang dihitungnya kos per kepala ya. Ya, Bo, nggak usah ditungguin. Ah, malu lah, siapalah gue. Gue suka aribukan. Gue ini kan nanya remah-remah rengginang ya, opo toyo. Tapi lu katanya mau bawa Disney on Ice kan ya, pesta ulang tahun Emma. Rencananya tuh Beceng alias Bintaro Exchange tuh akan dibikin jadi winter guys. Beceng. Oh, Bintaro Exchange itu disebut beceng, Wet. Beceng. Bintaro Exchange tuh sebagai beceng ya. Lu bukan anak Bintaro, tapi lu lebih familiar ya dengan istilah-istilah masa kini. Iya, biar paham aja, Kak. Kemarin tiba-tiba si Bobo gini, kan gue punya temen my fragrance reviewer enthusiast namanya Bobo kan. Bobo gini, kemarin dia abis diundang rupanya ke acara CNF. Terus dia gini, Bo, gue baru tahu arti kata culture. Bobo. Terus gue gini, kan rasanya pengen gue gini, Ih Bo, itu mah udah lama gitu. Tapi kan gak boleh ya merendahkan gitu. Kayaknya memadamkan keriaannya dia. Gue gini, gimana tuh kok belum bisa tahu? Iya, jadi si perfume Frank Hack itu pada bilang gitu, aduh kalau di Semarang apa di mana gitu, parfum di daerah lah di luar Jakarta, parfum lokal itu culture banget. Terus Bobo gini, ini apa sih kalian culture gitu, apa sih maksudnya culture, Kak? Jadi kayak hits gitu, kayak budaya gitu, culture, pop culture gitu ya. Si Bobo ngakak-ngakak sendiri, Bo, gini, astaga, Bo, itu artinya culture. Iya, dan tulisannya harus KALCER ya, Bobo ya. Sementara dia kan mantan anak pergaulan 2000-an ya, Bo. Dia aja kalah tuh, udah. iOS-nya udah perlu diupdate. Iya, nah itu dia maksud gue. Banyak yang harus dipelajari dalam hidup ini. Oke, sedikit menilik ya. Percepatan teknologi ini akankah tetap kita di algoritma, akankah tetap yang mengatur apa yang di feed on kepada kita? Make sense gak pertanyaan gue? Rasanya sih masih deh, Dave, menurut gue. Masih tetap, karena maksud gue gini, lo perhatiin nggak sih tadi malam atau kapan gitu ya, Mark Zuckerberg baru saja membuat announcement mengenai bagaimana caranya untuk membuat postingan lo itu diminati oleh algoritma dan kemudian mendapatkan views yang banyak. Caranya gimana adalah mengaplikasikan AI, teknologi AI dalam postingan lo. Baik itu editing, baik itu caption, baik itu segala macem lah. Lo kan udah melakukan tuh kemarin yang apa namanya editing lo yang pakai template, that's AI kan. Jadi terus gue cuman gini, gila ya, selama apa tuh namanya tolak ukurnya adalah masih views, masih likes, masih engagement, maka algoritma itu masih akan dikejar sama orang. Oke. Apa namanya, bukan current value, apa sih namanya, tolak ukur, tukar apa, ada istilahnya lah itu. Ya, jadi dan mereka kan kayak rutin ya mengeluarkan apa namanya informasi-informasi kayak gitu, misalnya sebentar, oke, untuk views tinggi maka lo harus pakainya reels. Jadi orang tuh diarahkan untuk bikin reels. Untuk membuat orang lebih stay, engage, share, save, itu pakainya adalah karusel. Orang berbondong-bondong, karusel. Kemarin gue habis meeting. Sama teman-teman dari BNI. Hai. Gue mengucapkan selamat pagi untuk Mas Lucky sama Mas Kelvin. Mas Lucky dan Mas Kelvin dari Bank Negara Indonesia. Mas Lucky ini adalah debt head-nya Markom. Ya, Mas Lucky debt head, saya frag head.
Mas Lucky sobat Koyo. Oh, komunitas YOLO. Begitu gue duduk dia bilang ini kapan syuting lagi? Aku nungguin. Ya, Mas Lucky doakan. Semoga kita ada waktu, Mas Lucky. Aku terdiam. Aku tiba-tiba nge-lag. Tapi live nge-lagnya. Aduh. Jadi Mas Lucky sama Mas Calvin tuh kemarin cerita gitu bahwa ya mereka kan kita tukar pikiran gitu ya. Terus mereka cerita campaign-campaign yang dibuat segala macem. Mas Calvin tuh kasih insight bagus deh. Jadi TikTok itu sekarang mengarahkan, ini balik lagi soal algoritma ya, mengarahkan untuk kita membuat konten yang bentuknya tuh film-ish, sinetron-ish, konten panjang. Durasinya 2 menit, 3 menit, tapi bentuknya kayak sinetron, Bo. Dia pakai handphone, gue cuman gini. Ya Allah, apa lagi nih baru? Kita sebenarnya nggak baru sih. Kita pernah dibilangin waktu itu sama Coki kalau nggak salah dari TikTok kan. Ya. Mas Dev, Mas Iwet, sekarang tuh kita mengarahkan untuk bikin konten yang long format, bikin cerita, bikin film di TikTok, bikin series di TikTok. Gue cuman gini, ada lagi temen gue belum move on dari storytelling, udah mau lanjut lagi. Udah disuruh bikin film ya, Yang? Ya, temen gue tuh masih dikit-dikit storytelling. Setiap ketemu klien, oh I love storytelling, karena paling gampang. Tinggal duduk, taruh handphone, maaf. Datang temennya yang botak, Bo, gak bosan lo bikin konten storytelling mulu? Tapi gue tuh bikin sebuah apa tuh eksperimental tuh di TikTok gue. Apa tuh eksperimen lo kalau boleh tahu? Gue udah nggak ada tuh gue storytelling pakai voice over. Turun loh penonton gue. Ih, udah bosan soalnya. Ya tapi berarti terus apa dong? Gimana nih? Kan gue tuh pengen 200k follower gue kayak Olivia Lazuardi. Bikin film, udah gue kata. Emangnya gue abilatan? Iya. Sekarang lagi trending. Aduh, Wet. My point adalah karena algoritma masih menjadi sesuatu yang sifatnya culture, belum terlalu terlambat buat teman-teman yang mungkin belum mengenali how to manage this, how to navigate this untuk belajar. Case in point adalah adik-adik gue yang sedang merintis usaha agent propertinya mereka, era Fiesta Bintaro. Mereka baru menyadari bahwa promosi melalui sosial media itu sekarang yang dilakukan orang. Jadi mereka baru belajar tuh. Terlambat apa enggak? Belum. Udah berapa mereka umurnya? Udah dinosaurus, Beb. Tapi nggak pernah terlambat. Iya. Setuju. Tapi menjawab lagi ya, balik lagi kalau ditanya apakah algoritma ini masih akan menjadi gue kehilangan kata-katanya. Matrix, barometer, tadi udah banyak tuh, parameter, niche, udah banyak yang bantuin. Engagement, currency. Ya, currency. Maka masih akan jalan. Menurut gue begitu. Oke. Gitu. Jadi ya udah, kita berdamai aja sama keadaan, mau gimana lagi? Kemarin Geng Duet sempat baca nggak berita, I forgot who ya, yang sebuah survei yang bilang kalau pengguna internet terbesar nomor 1 tertinggi itu Indonesia masih. Betul. Tapi lucu ya, nggak jadi deh. Lucu ya. Lucu, Indonesia adalah pengguna internet terbesar, tapi geser berapa kilometer itu sinyal internet nggak ada. Ya. Nah, itu nyambung. Di postingan algoritma versus televisi, banyak komentar yang gini, tapi penonton di daerah masih pada nonton TV. Nah, yang mungkin ketika geser hilang signal, di situ televisi masuk. Sama satu lagi adalah kesulitan orang Indonesia itu kan masih masalah kuota. Iya nggak? Kuota tuh masih menjadi banyak orang yang ya kesulitan kuota gitu. Makanya kan fakir wifi.
Gitu. Iya. Diralat. Itu tuh miris Kak, bukan lucu. Iya, ironi lah ya, ironis. Mm-mm. Gitu kurang lebih, tapi nggak apa-apa. Namanya juga hidup ya, masa kita mau sempurna terus kan? Yes. Oh, also kemarin gue share tuh di grup kita bertiga. Ada geng duet yang dosen, jadi dia bilang, dia kasih insight mengenai bahasan kita kemarin. Dia bilang soalnya dia meneliti dan mendalami hal ini. Kan kemarin kita membahas mengenai, kenapa ya Bo gitu, makin susah orang makin doyan punya anak gitu. Ya kan kemarin kita membahas, terus dia bilang gini, karena ternyata memang semakin maju negaranya, kan kalau katanya semakin, if I remember this correctly, semakin maju negaranya, penduduknya akan kerja di sektor formal. Ya. Semakin sedikit waktu dan keinginan mereka untuk punya anak. Ya. Makanya jumlah penambahan anak berkurang. Sementara negara kita memang belum negara maju, Beb. Iya. Kerjaannya masih informal. Nah, makanya anak-anak tuh banyak. Makanya bener tuh bercandaan om-om gue. Lu suka nggak sih bercandaan gue sama Angie tuh? Iya. Saudara-saudara kita di Manado ya. Saudara-saudara kita. Jadi kalau lu bilang, gue orang Manado, bercandanya nggak gitu. Ya mungkin lu bukan saudara kita. Orang kita ngomongin saudara kita. Bercandaannya gitu kalau om-om gue ini. Si Utu punya anak lagi. Utu, siapa bikin anak terus ngana? Ya ada TV kok di rumah. Nggak punya TV, Bo. Iya. Jadi hiburannya ya udah ya. Lu komenin dulu masalah tap-tap sama undang untuk nonton duet with gue, pipis boleh nggak? Kebelet nih. Pipis lagi. Gitu, again, itu bercandaan kami. Tapi dari apa yang disampaikan oleh dosen geng duet tadi tuh sebetulnya ya it's make sense kan teman-temannya, bahwa memang kita tuh belum semaju itu gitu. Yes, mari kita bersama-sama memiliki sumbangsi. Kita nggak ngebahas mengenai program tindakannya apa ya, kita setuju apa enggak, vasektomi gitu. Belum nyampe ke situ tuh diskusi dan obrolan kita kemarin gitu. Cuman kemarin membahas bahwa, aduh, kalau Bo Yo tahu diri dikit lah, kalau emang hidup susah, tahan-tahan lah untuk nggak punya anak banyak. Kemarin diskusinya itu. Ya kan? Yes. Dan divalidasi bahwa kebenaran fakta tersebut oleh seorang dosen geng duet yang DM ke aku gitu. Nah, mulai rame nih nanyain soal Tumblr. Sabar aja, nanti kalau Tumblr-nya udah ready ya, akan kita umumkan. Oke. Nah, Iwet, nih boleh dicatat ya. Ini juga boleh jadi topik web yang kita boleh bahas ya di siaran pagi atau di duet with. Dealing with loneliness. Aduh. Ya. Bagus ya? Sekarang apa kapan nih bahasnya? Nggak usah sekarang kan? Iya. Nanti-nanti aja kan? Emangnya teman-teman banyak yang merasa kesepian? Apakah teman-teman geng duet itu suka merasa sepi di tengah keramaian? Kan ada tuh ya lirik lagu gitu ya. Aku merasa sepi di tengah-tengah ramai. Ih, gila. Apakah seperti itu teman-teman? Apa benar seperti itu? Kita bahas sedikit sekarang ya sebagai teaser. Karena banyak yang bilang sekarang. Mungkin nanti akan baik kalau kita dengan narasumber ahli ya membahas ini. Jadi kemarin ada teman gue tiba-tiba reach out to me gitu, boleh ngobrol nggak sih gitu. Terus dia bilang gitu, gue merasa I feel so lonely loh these past few days. Nah menurut gue gini, bagus, I find it healthy if we as a person can identify that we are lonely. Iya nggak, Wet? Gak semua loh orang bisa mengaku dan ngeh, oh yang gue rasakan ini loneliness. Iya apa enggak? Betul. Banyak kan di antara kita yang berusaha melarikan diri gitu. Lu kesepian, enggak kok gitu. Tapi lu melarikan diri gitu. Day drinking, olahraga, shopping, whatever it is gitu. Tapi at the core of it sebetulnya lu melarikan diri dari rasa sepi itu. Sedikit mungkin yang bilang,
kenapa buat gue penting untuk mengakui dan oh iya ya, gue ini kesepian gitu. Karena dengan kita mengakui, kita jadi bisa mulai menelaah yang membuat gue merasa sepi itu apa. Iya, bagus. Yang membuat kita merasa sepi itu apa? Iya nggak? Iya, iya, iya. Karena balik lagi, segala sesuatu itu harus berangkat ke akar permasalahannya. Atau berangkat dari akar permasalahannya. Yes. Karena kalau kita nggak menemukan akar permasalahannya, yang terjadi itu cuman permukaan yang kita poles. Yes. Tapi dalamnya nggak dibenerin. Yes. Ih, bagus. Yeah. Tapi satu hal ya, segala sesuatu masalah yang berhubungan sama diri sendiri, langkah pertama yang harus dilakukan adalah stop. You need to stop and relook. Masalahnya adalah banyak orang yang ketika dia merasa ada masalah dalam dirinya, instead of dia diam, berhenti, dan melihat ke dalam dirinya, dia nggak apa-apa, ayo yuk, bisa yuk, jalan lagi, sehingga nggak ke-address tuh permasalahannya. Sehingga dia akan berfungsi menjadi orang yang, istilahnya apa ya, Dave? Kayak malfunction gitu loh, malfunction. Dia berfungsi tapi fungsinya jadi nggak maksimal, ada aja gitu salahnya di sosial, di kehidupan sosial. Ya, 821.000 guys, dikit lagi 1 juta. Ini yang gue bilang gini ya, ke temen gue yang dengan cerita itu gue bilang gini, what triggers your feeling? Rasa sepi itu pemicunya apa? Gue bilang ini, karena kalau gue, emang Kak Div nggak pernah merasa sepi? Pernah dong sayang, gue bilang gitu. Gue ini kan walaupun kelihatannya sangat cantik dari luar kayak Ida Iyasha, gue tuh manusia loh. Ada Nona Ambon di sini. Stay tune. Sebelum lanjut, Jak FM cepet banget loh, langsung bikin bumpernya stay tune terus sayang. Tapi pakai gini nggak? Pak manajer nih, Pak manajer nyanyi nih, Pak manajer. Lanjut. Nona Ambon tadi terakhir. Walaupun lu kelihatan cantik seperti Ida Iyasha. Iya, pernah merasa lonely nggak? Pernah gitu. Nah, tapi gue tuh bisa mengakses kenapa perasaan lonely itu muncul. Biasanya gue akan tanya ke diri gue, kenapa gue merasa kesepian? Apakah gue kelelahan secara fisik atau kelelahan secara emosi? Karena kalau kelelahan secara fisik, berarti gue perlu istirahat. Ya. Berarti gue perlu makan. Ya. Berarti gue perlu minum. Ya. Kalau kelelahan secara emosi, pemenuhannya kan beda ya. Ya. Gitu. Terus gue juga tanya gitu ke teman gue, what do you think, apa yang menurut lo bisa membantu lo untuk menyembuhkan apa yang lo rasa? Ya aku merasa kesepian aja, kayak empty aja hidup aku nggak punya siapa-siapa. Terus gue bilang gini, berarti relationship dong yang menurut lo bisa membantu memberikan warna di dalam hari-hari lo. Tapi I never want relationship. Gue gini, relationship yang kamu maksud apa nih? Pasangan. Terus gue bilang gini, tapi relationship itu kan bukan selalu pasangan loh. Yes or yes? Yes. Gue tebak, temen lo yang curhat ini bintangnya Cancer, suka lari ya? Stay like banget. Pak manajer jangan jongkok aja dong. Karena Iwet, semua orang pasti pernah merasakan itu, sepi, kesepian, loneliness. Kemarin tuh gue habis ngobrol sama teman kantor gue, ngomongin soal masalah diri lah gitu ya, keseimbangan diri apa segala macam. Dia bilang ada 4 dalam hidup yang harus kita penuhi. Dan dia dapat ini dari psikolognya dia. Gitu ya. Yang pertama itu adalah faith. Kepercayaan lo terhadap
Lo mau sebut Tuhan, lo mau sebut universe, lo mau sebut apapun lah. Tapi lo tahu bahwa ada yang ada yang apa namanya, bantu dong, high power High power. Oh, di atas lo, gitu ya, higher being. higher being. Yang kedua adalah relationship tadi. Tapi relationship di sini adalah bukan masalah lo punya pasangan ya, tapi kayak keluarga itu relationship, teman itu relationship, gitu. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah value. Value dalam hidup itu juga penting tuh, hal-hal yang lo pegang teguh. Yeay, 1 juta. Terima kasih banyak teman-teman. Yang ketiga tuh adalah value dalam hidup. Value dalam hidup ini akan bisa lo ketahui ketika lo kenal dengan diri lo. Ya kan? Yang keempat, gue lupa. Nggak apa-apa. Tapi 4 ini tuh kayak kaki meja, itu yang akan membuat hidup lo jadi balance gitu. Nah, insya Allah kalau misalnya 4 hal ini lo penuhi, lo akan baik-baik aja gitu. Yang keempat apa ya? Oh, ekspresi. Ekspresi diri. Jangan aja di antara 4 hal ini ada satu yang nggak ke address. Pincang pasti nanti. I don't know whether I don't know whether it's valid or not, tapi based on my experience, the only antidote to loneliness is companionship. Ya. Companionship, makanya tadi gue bilang relationship, karena companionship itu datang dari relationship, ya, tahu kan? Iya. Relationship temennya just tip. Datangnya dari relationship. Iya. Karena kenapa gue bilang begitu? Karena kita nih manusia, Iwet. Manusia itu memang diciptakan untuk berteman, bersosialisasi. Kita ini bukan makhluk asosial. Jadi kalau lo merasa sendiri, kata dasarnya aja merasa sendirian. Untuk tidak sendiri, lo harus berdua, bertiga. Makanya gue bilang, tapi I don't want boyfriend, girlfriend. It's okay. Tapi nurture your friends, nurture your relationship. Gue kemarin baru memberikan masukan kepada teman gue ya. Karena teman gue kan kita suka begitu ya, Iwet ya. Saking sibuknya tuh kita ngomong gini, gue gak punya waktu, Bo, untuk ngajak-ngajak ketemuan teman gue. Mendingan kalian aja ngajak set up waktu, nanti baru colek gue. Gue bilang gini, please stop saying that. Sekarang, lu merasa lu gak butuh. Tapi I can guarantee you, one day in your life, lu akan merasa kesepian. Dan satu-satunya yang bisa mengobati rasa sepi lo, itu cuma teman-teman lo. So please make time. And stop saying, gue udah gak mau ya ngajak-ngajak teman-teman. Lu aja, ajak gue. Dan gue akan tegur temen gue yang bilang gini, lu sih gak pernah ngajak gue. Gue tuh kan orangnya emang gak pernah ngajak duluan, Bo. Gue tuh senengnya diajak. No, please stop. Dan kemudian suatu hari nanti lo akan bilang gini, gue kesepian deh, Bo, gak punya teman. Ya gimana lo gak kesepian? Lo gak pernah ngajak, Bo. Iya. True that. Make sense gak? Make sense. Make sense banget. Tadi ada yang nanya, Dave, ekspresi itu maksudnya gimana, Kak? Apa? Ekspresi itu maksudnya gimana, Kak? Yang ngomong ekspresi lu, botak. Bukan. Apa sih? Tadi kan ada 4 hal. Faith, relationship, terus kemudian value, terus yang terakhir kan adalah ekspresi. Yang ngomong itu lu. Oh iya. Enggak, tapi dia nanya, maksudnya ekspresi itu gimana, Kak? Gitu. Yes. Gue bisa tebak. Ekspresi diri yang menjadi aktualisasi diri, Bo. Nah, lo berkarir, lo bekerja, self-expression. yes, lo berpakaian, lo berbicara, lo diterima sama lingkungan, it's part of expression. Nah, itu juga sebetulnya kenapa relationship itu penting. Karena di dalam your circle of relationship, lu bisa menjadi diri lu sendiri. Lu bisa mengekspresikan diri lu utuh, penuh. Lu merasa diterima, love tank lu penuh. Lu tidak merasa kesepian. That's it, darling. Iya, gue setuju tuh.
Dan lo perhatiin ya, orang-orang yang susah mengekspresikan dirinya atau tidak bisa mengekspresikan dirinya, garis miring in denial, selalu aneh di dalam hubungan sosial. Yes, that's why Iwet, zaman sekarang, kalau ini nyambung ya mengenai algoritma, keadaan perubahan zaman, kan kita tahu ya, kita udah ngeh gitu bahwa sekarang semua orang yang dipentingkan apa sih? Brand, perusahaan, apa sih? Community. Why are people so invested in a community now? Karena sebetulnya kita merasa kosong dan kita tuh sadar, Bo, kalau kita tuh merasa kita tuh perlu pemenuhan diri kita, aktuarisasi diri kita, ekspresi diri kita. We feel lonely, we need the relationship yang bisa kita dapatkan dari mana? Community. Gila, gue pinter sekali loh hari ini, Say. Gila, tepuk tangan. Ini aneh banget. Gerakannya kayak gitu biar apa coba? Goyang gergaji. Lu hidup gak sih zaman goyang gergaji? Sorry, gue kelahiran tahun 2005. Lagu lu seangkatan sama Anissa Bahar, goyang patah-patah aja. Tapi bener kok yang dibilang tadi. Nanti kita bahas lebih dalam ya soal dealing with loneliness tadi. Iya. Siapa ya, kita ngobrol sama siapa ya kalau ngomongin soal dealing with loneliness ini ya? Psikolog kayaknya ya. Psikolog ya. Siapa ya kira-kira ya psikolog ya? Kemarin gue terpapar tuh ada satu psikolog, gue udah kasih tuh ke tim duet. Menarik deh, dia juga ngomongnya tuh tajam, lugas dan cek gitu. Oke. Nanti kalau gitu kita coba ya, kita coba cari nih. How to deal with loneliness. Aduh, itu pasti kita mesti siapin tisu tuh sekotak. Gitu ya? Iya deh. Udah jam 8 nih. Iya deh. Besok kita nggak siaran ya? Besok baru Rabu. Oh iya, Kamis ya. Oke, berarti besok kita masih siaran. Kita ketemu lagi berarti besok pagi jam 7 sampai jam 8 pagi ya teman-teman ya. Coba, lu baru mau packing kan sekarang? Korset, stagen, jangan lupa nggak dibawa balsem. Stagen, makasih udah diingetin. Oke, stagen. Subeng lo ya. Stagen sama keris gue lupa, itu juga harus dibawa. Ya, udah diangin-angin belum kerisnya? Duh, kerupuk kali ya diangin-angin. Kita ketemu besok ya guys. Bye-bye.